Selamat jumpa para pecinta kimia, khususnya para siswa kelas 11 MIPA. Berikut saya akan memaparkan materi kelarutan yang pertama yang berjudul kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-temanmu yang membutuhkan. Karena materi ini akan berlanjut lagi dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu sekalian dan bisa menjadi bekal bagimu untuk meraih prestasi pada pelajaran kimia. Jika Anda memasukkan 1 sendok gula ke dalam segelas air, kemudian Anda aduk, apa yang terjadi? Ya, gulanya larut dalam air. Tapi jika Anda tambahkan lagi gula, lalu diaduk, kemudian tambah gula lagi dan diaduk, begitu seterusnya, maka apa yang terjadi? Ya, larutan akan mencapai jenuh dan tidak dapat melarutkan gula lagi. Berdasarkan tingkat kejenuhannya, larutan itu dibedakan atas 3. Yang pertama adalah larutan tak jenuh, yaitu larutan yang zat terlarutnya tidak tepat habis bereaksi dengan pereaksinya atau pelarutnya, sehingga zat terlarut larut seluruhnya. Bila ditambahkan zat terlarut lagi, masih dapat larut seluruhnya lagi. 2. Larutan jenuh, yaitu larutan yang zat terlarutnya tepat habis bereaksi dengan pelarutnya, atau zat dengan konsentrasi maksimal, sehingga bila ditambah zat terlarut lagi, maka tidak larut lagi atau terbentuk endapan. 3. Larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut sehingga terjadi endapan. Jadi, kelarutan yang kita bahas selanjutnya adalah kelarutan pada larutan jenuh. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelarutan. Kelarutan, simbolnya adalah S. S itu adalah singkatan dari solubility. Kelarutan adalah konsentrasi maksimum zat terlarut dalam suatu larutan. Larutan yang mengandung zat terlarut dengan konsentrasi maksimum disebut larutan jenuh. Jadi, satuan kelarutan itu adalah molaritas atau mol per volume. Apabila harga S besar, artinya zat tersebut mudah larut. Apabila harga S-nya kecil, artinya zat tersebut sukar larut atau mudah mengendap. Hasil kali kelarutan. Tetapan kesetimbangan dari kesetimbangan antara garam atau basa yang sedikit larut disebut namanya hasil kali kelarutan atau KSP, atau yang biasa disebut solubility product constant. 2. Larutan jenuh, yaitu larutan yang zat terlarutnya tepat habis bereaksi dengan pelarutnya, atau zat dengan konsentrasi maksimal, sehingga bila ditambah zat terlarut lagi, maka tidak larut lagi atau terbentuk endapan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. AgCl itu akan terionisasi menjadi Ag plus tambah Cl minus. Di sini jumlah ionnya sama dengan 2. Untuk mengetahui jumlah ion, kita lihat saja dari koefisien. Koefisien Ag plus adalah 1, koefisien Cl minus adalah 1, maka dijumlahkan menjadi 2. Apabila kelarutan AgCl adalah S, maka kelarutan Ag plus adalah S juga, dan kelarutan Cl minus juga adalah S. Dengan demikian, maka nilai KSP sama dengan konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl minus, sehingga diperoleh KSP sama dengan S kali S atau KSP sama dengan S kuadrat. Dari sini diperoleh bahwa S itu
maka nilai S sama dengan akar dari KSP. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelarutan. Kelarutan, simbolnya adalah S. S itu adalah singkatan dari solubility. Kelarutan adalah konsentrasi maksimum zat terlarut dalam suatu larutan. Larutan yang mengandung zat terlarut dengan konsentrasi maksimum disebut larutan jenuh. Jadi, satuan kelarutan itu adalah molaritas atau mol per volume. Contoh selanjutnya adalah LOH3, di mana terionisasi menjadi L13 ditambah 3OH-, di mana jumlah ion sama dengan 4. Misalnya, kelarutan dari LOH3 itu adalah S, maka kelarutan dari L3+ juga sebesar S, dan kelarutan dari OH- itu adalah sebesar 3S. Maka KSP sama dengan S dikali 3S pangkat 3, hasilnya adalah 27S pangkat 4. Atau nilai S dapat diperoleh dengan akar pangkat 4 dari KSP per 27. Berikut contoh soal. Jika kelarutan AgCl dalam air pada 25 derajat Celcius adalah 10 pangkat minus 5 mol per liter, maka tentukan harga KSP-nya. Jawab. AgCl akan terionisasi menjadi Ag plus tambah Cl minus, di mana jumlah ion sama dengan 2 dan nilai kelarutan S-nya sama dengan 10 pangkat minus 5, sehingga nilai KSP sama dengan S kuadrat atau 10 pangkat minus 5 kuadrat sama dengan 10 pangkat minus 10. Contoh soal berikutnya. Pada suhu tertentu, kelarutan AgIO3 adalah 2 kali 10 pangkat minus 6 mol per liter. Tentukan harga tetapan hasil kali kelarutannya. Berarti kita disuruh menanyakan berapa nilai KSP-nya, sama seperti yang tadi. Jawab. AgIO3 akan terionisasi menjadi Ag plus ditambah IO3 minus. Jadi, bila kelarutan AgIO3 itu sama dengan S, maka Ag plus sama dengan S, IO3-nya juga sama dengan S. Jadi konsentrasi ion Ag sama dengan konsentrasi IO3. Maka didapat S itu adalah kelarutan dari AgIO3 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6. Sehingga KSP itu diperoleh sama dengan konsentrasi dari Ag plus ditambah IO3 minus. Hasilnya adalah S kali S sama dengan S kuadrat. Sama seperti yang tadi kita kalikan 2 kali 10 pangkat minus 6 dikali 2 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 12. Kita lanjutkan. Contoh soal berikutnya, harga KSP dari Ag2S, ini adalah perak sulfida, adalah 10 pangkat minus 49. Pertanyaannya adalah berapa kelarutan senyawa ini dalam air? Jawab. Seperti tadi, Ag2S akan terionisasi menjadi 2Ag plus ditambah S2 minus. Jadi, bila kelarutan Ag2S itu adalah sebesar S, maka kelarutan Ag plus sama dengan 2S dan kelarutan dari S2 minus adalah S. Dengan demikian, KSP sama dengan konsentrasi Ag plus kuadrat kali konsentrasi S2 minus. Hasilnya adalah 2S pangkat 2 dikali S sama dengan 4S pangkat 3. Dengan demikian, 10 pangkat minus 49 ini sama dengan 4S pangkat 3. Maka diperoleh S sama dengan akar pangkat 3 dari 10 pangkat minus 49 per 4. Hasilnya adalah 2,92 kali 10 pangkat minus 17. Demikianlah pemaparan materi kelarutan yang pertama ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.